Friends, kembali lagi di podcast Bincang Seru. Halo, apa kabar Pak Jasim? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah sehat luar biasa ya Pak ya. Lama sekali tidak bertemu dengan Pak Jasim ini saya. Dari mana Pak ini tadi? Mana? Dari mana? Ya di Sidoarjo. Dari rumah ya. Langsung ke sini. Hmm. Menyempatkan waktunya datang di podcast Bincang Seru. Iya, memang harus siap di poskat. Boleh tahu nggak sih Pak Jasim ini selain menjadi seorang dosen hukum pidana ya Pak, Mm-mm. itu juga berprofesi sebagai advokat. Betul sekali. Sampai saat ini masih beracara Pak? Masih. Masih ya. Masih. Luar biasa sekali Pak. Hari ini saya mau bincang seru bersama Pak Jasim terkait tentang hukum pidana di Indonesia. Nah, menurut Pak Jasim, sistem peradilan pidana di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Barangkali nih law friends di rumah itu pengen tahu tentang hukum pidana. Boleh tahu nggak Pak, sistem peradilan pidana di Indonesia itu seperti apa? Ya. Sistem peradilan di Indonesia itu adalah dengan menggunakan sistem kitab undang-undang hukum pidana kita. Itu diterapkan di lapangan. Ada ini nggak sih Pak, macam-macamnya nggak sih Pak di dalam hukum pidana itu sendiri? Mungkin yang pernah saya dengar nih, ada yang namanya hukum pidana umum dan juga hukum pidana khusus gitu. Nah, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus itu seperti apa dan perbedaannya itu apa gitu Pak? Ya. Hukum pidana umum itu adalah semua aturan hukum yang mengatur perilaku bagi setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, baik di darat maupun di laut, kemudian di udara, yang di dalam peraturan itu ada larangan-larangan, ya, kemudian juga ada kejahatan-kejahatan yang dilarang gitu ya. Kalau dilanggar akan dikenakan sanksi pidana. Itu pidana Ya, umum. pidana umum. Kalau pidana khusus itu adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan kejahatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Jadi contohnya seperti anggota prajurit TNI gitu ya. Itu pidana khusus. Kalau contohnya pidana umum dan pidana khusus itu gimana Pak? Kalau pidana umum itu ya contohnya apa, kayak pencurian kayak gitu-gitu, apa gimana? Kalau pidana umum itu kan jelas kejahatan-kejahatan yang dilakukan setiap orang, ya, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kemudian itu akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Itu yang pertama adalah di penyidik, kemudian setelah dilakukan penyidikan tentunya sudah dianggap semuanya itu adalah lengkap, kemudian P21 ya, itu tahap pertamanya gitu. Ini berproses sampai ke pengadilan. Kalau pidana khusus, kalau pidana umum kan yang melakukan kejahatan adalah masyarakat umum gitu ya Pak. Yeah. Kalau pidana khusus itu seperti apa? Yang melakukan tindak pidana itu apakah hanya orang-orang TNI atau gimana? Atau ada orang-orang tertentu yang seperti gimana sih Pak kalau pidana khusus itu? Pidana khusus itu pidana tertentu ya, itu yang dilakukan tadi saya jelaskan, yaitu prajurit TNI tentunya ya. Mereka harus diproses melalui polisi militer ya, kemudian dilakukan pemeriksaan sampai P21 juga, itu nanti dilimpahkan ke auditor militer ya. Itu tindak pidana khusus. Kalau misalnya yang melakukan kejahatan adalah pejabat negara gitu, apakah itu juga termasuk pidana khusus Pak? Misalnya seperti korupsi gitu-gitu,
itu juga apakah termasuk pidana khusus atau pidana umum? Kalau misalnya tindak pidana korupsi itu, Pak? Itu masuk ranah hukum pidana khusus ya. Jadi kalau ada pejabat kemudian melakukan tindak pidana korupsi dalam hal itu, kemudian juga diproses melalui penyidikan ya, kemudian diproses sampai ke peradilan tindak pidana korupsi itu pejabat ya, karena di dalam tipikor itu kan yang diperiksa kan tidak hanya aparat, mungkin pejabat negara, mungkin juga pejabat publik ya, itu diproses melalui penyidik tentunya, penyidik KPK. Kalau tindak pidana narkotika itu termasuk khusus apa umum, Pak? Narkotika, penyalahgunaan narkotika itu loh, Pak, narkoba itu termasuk pidana khusus atau pidana umum? Koneksitas itu kan bersama-sama ya, anggota TNI atau prajurit, kemudian bersama-sama orang umum atau orang sipil gitu ya, kemudian di situ secara bersama-sama nanti justiabelnya kan udah beda ya. Kalau militer nanti diadili di peradilan militer, kalau yang umum itu diadili di peradilan umum. Nah itu sudah ada tim tetap. Tim tetap itu yang terdiri dari penyidik kepolisian, kemudian juga dari penyidik POM ya, kemudian juga dari auditor militer ya, kemudian juga ada dari jaksa tinggi, kemudian melakukan pemeriksaan perkara koneksitas itu. Kalau seandainya hasil penyidikan tim itu tetap itu sudah istilahnya ada beda pendapat, tentunya nanti dimusyawarahkan atau hasilnya nanti dilaporkan masing-masing ke Jaksa Agung, ya, kemudian yang militernya adalah ke auditor militer ya, Orjen TNI gitu ya. Nah, nanti kalau di situ juga sependapat, tentunya nanti akan diadili di peradilan militer dengan komposisi hakimnya itu ya, dari pengadilan negeri itu satu, kemudian yang pengadilan militernya dua. Kalau umpamanya nanti diadili di peradilan umum, tentunya ada hakim yang dari militer satu gitu ya, kemudian hakim yang duanya sama ketuanya adalah hakim umum. Catatan di sini adalah hakim yang dari umum tadi diangkat menjadi tituler ya, dipakai uniform sebagai hakim di dalam peradilan judisiabelnya peradilan militer gitu. Jadi seandainya ada TNI Polri melakukan kejahatan apapun, entah itu penganiayaan, entah itu misalnya pencurian dan lain, meskipun penggunaan narkoba juga, itu bakalan diadili di peradilan militer gitu ya Pak ya, dengan menggunakan undang-undang khusus gitu. Ada undang-undang khususnya nggak sih Pak kalau tindak pidana khusus itu? Kalau tadi kan sudah saya pelakunya kalau TNI jelas nanti diadili ke peradilan militer kan. Kalau yang pelakunya umum nanti diadili peradilan umum gitu. Berarti ada peraturan tersendiri ya Pak ya, yang berbeda dengan peradilan umum. Tapi kalau yang tadi khusus termasuk tindak pidana korupsi ya, kalau anggota itu tentunya TNI adalah tetap diperiksa oleh KPK, nanti penuntutnya juga KPK, kemudian diproses ke peradilan tipikor begitu ya, tindak pidana korupsi khusus kan itu ya. Nah, itu diadili di sana. Itu kalau terjadi umpamanya anggota TNI kemudian korupsi gitu ya, atau mungkin kena OTT atau mungkin ada laporan dari masyarakat, baru diproses gitu ya, sesuai kewenangan daripada KPK. KPK itu kan super body ya. Di samping KPK itu sebagai penyidik juga sebagai penuntut umum, kan gitu ya. Dia juga mempunyai kewenangan lebih daripada institusi yang lain. Pak, tadi terkait pidana umum, pidana khusus, terus sistem peradilan di Indonesia, itu tadi Pak Jasim sempat menyinggung terkait penyidikan dan penyelidikan. Nah, perbedaan penyidikan dan penyelidikan itu apa sih Pak? Boleh dijelaskan? Iya, kalau
penyelidikan itu adalah rangkaian tindakan daripada penyidik ya, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti ya. Dengan bukti-bukti itu adalah menjadi terang benderang untuk untuk menentukan tersangkanya, kan gitu. Sedangkan penyelidikan itu adalah rangkaian dari penyelidik dalam hal mencari dan menemukan peristiwa ya, peristiwa pidana tentunya itu. Kemudian dengan dasar itu kemudian bagaimana untuk ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan ya, itu ada atau tidak itu ya, dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku Tuhan ya, bedanya di situ. Kalau penyidikan itu adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, tetapi kalau si penyelidikan itu mencari dan menemukan peristiwa pidana itu, akan masih dugaan kan ya, dugaan adanya tindak pidana itu. Berarti langkah pertama adalah penyelidikan dulu, ya, baru penyidikan. Setelah penyidikan baru bisa ditetapkan sebagai tersangka atau enggak gitu Pak? Gitu. Lalu bedanya apa sih Pak, terdakwa, tersangka, dan terpidana? Ada bedanya nggak sih Pak? Karena kan kalau kita melihat berita-berita itu kan masih diduga gitu kan, ya ada beberapa istilah namanya adalah terdakwa, tersangka, dan terpidana. Itu ada bedanya nggak sih Pak? Atau semua istilah itu sama? Tidak sama ya, tetap ada perbedaan. Kalau tersangka itu adalah seorang yang karena perbuatan, karena keadaannya itu ya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ya. Sedangkan terdakwa itu adalah tersangka ya, yang dituntut, diadili, diperiksa di persidangan pengadilan. Sedangkan terpidana itu adalah seorang terdakwa yang diperiksa di pengadilan, kemudian dijatuhi pidana, terbukti secara sah gitu ya, kemudian dipidana penjara ya, yang telah mempunyai putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap ya, atau inkrah gitu ya. Ini masalah mempunyai kekuatan hukum tetap itu kan, kalau di pengadilan negeri itu mungkin dia menerima putusan, itu inkrah. Tapi kalau dia banding, belum inkrah. Kalau nanti banding ke pengadilan tinggi itu diputus berat atau ringan, dia menerima berarti inkrah, kan terima aja. Berarti seseorang yang masih diduga itu dinamakan tersangka gitu ya? Dugaan kan saat ada tadi kan, penyelidikan itu saat mengumpulkan bukti-bukti. Dengan bukti-bukti itu kan menjadi terang benderang bahwa dia adalah pelakunya. Masih dugaan aja, dugaan. Tersangka kan tidak tahu siapa, kan menemukan, ditemukan nantinya itu. Oke, Pak, dalam sistem peradilan pidana ini kan saya sering mendengar adanya delik umum dan delik aduan. Nah, delik umum dan delik aduan itu seperti apa Pak? Dan bedanya apa gitu? Delik umum itu adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang kan, apa itu pejabat umum, atau apa itu tukang arit, atau mungkin pemulung, itu sampai wakil presiden itu ya tetap dia akan diproses karena itu delik umum. Nah, sedangkan delik aduan itu ada dua ya, delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Kalau delik aduan absolut itu kalau tidak ada pengaduan, yang berwajib dalam hal ini adalah penyidik kepolisian tidak akan memproses perkara itu ya, aduan itu. Yang masuk delik aduan itu adalah pasal 310 ya,
ada pasal 315 ya, itu ada penghinaan, kemudian ada pencemaran nama baik, memfitnah, itu masuk ranahnya atau wilayah delik aduan absolut. Oh, absolut. Yaitu tanpa pengaduan akan tidak diproses oleh yang berwajib. Yang dituntut adalah peristiwanya. Jadi tidak boleh diputus maksudnya dituntut satu orang gitu, istrinya gitu ya, karena berbuat bahasa halusnya kan berhubungan badan gitu ya. Nah, itu tidak boleh, harus peristiwanya. Kedua-duanya dituntut secara pidana begitu. Kemudian yang delik aduan relatif itu adalah tanpa ada pengaduan sudah boleh diperiksa oleh penyidik kepolisian kan gitu ya. Nah, nanti pada waktu penuntutan itu baru ada pengaduan, itu namanya relatif ya. Perkaranya adalah atau deliknya itu adalah pencurian keluarga, anak penggelapan keluarga, kemudian juga ada penipuan dan sebagainya, itu masuk wilayah atau zona peradilan aduan relatif. Berarti kalau delik aduan relatif dan delik aduan absolut ini, kalau absolut itu lebih harus ada pengaduan dari seseorang gitu ya Pak? Ya, yang merasa dirugikan. Yang merasa dirugikan. Tapi kalau relatif itu yang mengadukan boleh siapa aja gitu, nggak harus yang dirugikan. Itu boleh dibelah lah, boleh semuanya anaknya itu ya pencurian umpamanya ya, anak A, B umpamanya gitu ya. Tapi nanti yang dituntut itu bisa B saja, yang A-nya enggak usah. Nah, ini bisa dibelah kan gitu. Tapi kalau kasus itu adalah delik aduan absolut ya, itu lain ya. Beda. Dari sistem peradilan Indonesia saat ini Pak, yang lagi gencar-gencarnya nih, itu ada namanya restoratif justice yang mau diterapkan untuk saat ini. Nah, restoratif justice ini kan nggak semua orang itu tahu apa itu restoratif justice, apalagi itu adalah bahasa Inggris. Nah, boleh dijelaskan nggak sih Pak, restoratif justice itu apa? Yang sekarang merebak itu ya, sedang hangatnya itu kan penyelesaian kasus berdasarkan keadilan restoratif itu. Penyelesaian perkara itu melalui restoratif itu sebetulnya secara bersama-sama. Mereka untuk mencari solusi atau jalan yang terbaik, yang paling adil gitu ya, secara bersama-sama. Kemudian mengenai landasan hukum restoratif itu sudah lama sudah lama, sudah ada tahun 1970 itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 ya. Itu pasal 14 mengatakan bahwa perkara yang akan diselesaikan itu bisa diselesaikan secara restoratif ya, diselesaikan secara perdata gitu. Itu dalam pasal 14 mengatakan begitu, dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian yang kedua itu adalah pasal 16, itu Undang-Undang Nomor 4 yang setelah direvisi ya, tahun 2004 tentang kehakiman, pasal 16 yang mengatakan bahwa hakim itu tidak boleh menolak perkara yang diajukan ke pengadilan karena undang-undangnya mungkin ketentuannya tidak atau kurang jelas gitu ya. Namun demikian itu ada yang pasal 2-nya, ayat 2-nya mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan perkara itu bisa diselesaikan di arbitrase atau yang lainnya. Ada dasar hukumnya ya. Itu ada surat Kapolri ya, nomor B/3022/21 tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009, itu tentang juga masalah restoratif gitu ya, penyelesaian perkara itu dengan melalui penyelesaian secara
diselesaikan dengan Restoratif perkara-perkara yang tersangkut perkara ringan. Itu perkara pasal 205, kemudian ada pasal 302, ada pasal 315 di dalam KUHP itu bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan restoratif tadi ya. Di samping itu ada peraturan tentang restorasi yang dicantumkan dalam peraturan kejaksaan ada itu ya, yaitu nomor 6 kalau nggak salah 15 2020 ya. Kemudian ada Kapolri juga nomor 6 tahun 2019 itu juga ngatur begitu. Nah itu jadikan rujukan, dan sekarang ada rancangan KUHP ya, itu tertampung di situ. Nanti kita lihat ya, kalau nanti rancangan undang-undang itu sudah disahkan, nanti ada penyelesaian perkara secara restoratif, nanti di luar pengadilan atau non litigasi gitu. Berarti nanti bakalan nggak semua kasus itu langsung dibawa ke pengadilan ya Pak ya? Diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah dulu melalui restoratif justice tersebut. Pak, ini waktunya terbatas sebenarnya, masih banyak sekali yang ingin dibahas, tapi kita dibatasi oleh waktu. Mungkin closing statement Pak untuk Law Friends yang nonton podcast kita saat ini, mungkin Bapak bisa ngasih closing statement apa? Pesan untuk teman-teman Law Friends yang sedang menonton podcast kita hari ini. Iya, jadi memang kita sangat membutuhkan ya untuk agar supaya perkembangan ini ya, terutama mungkin apa yang saya sampaikan tadi bisa diresapi, mungkin bermanfaat ya, terutama bagi mahasiswa kita itu ya, bisa sebagai bahan untuk jangan putus semangat, tetap belajar dan belajar terus secara terus-menerus menurut perkembangan zaman ya, dengan situasi, karena hukum kita itu kadang-kadang terlambat ya. Baru muncullah peraturan yang berlaku itu. Oke. Terima kasih Pak Jasim sudah mau datang hadir, menyempatkan waktunya di podcast Bincang Seru untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi edukasi bersama kami untuk dibagikan kepada Law Friends gitu. Saya tambahkan itu ya, saya minta waktu aja ya. Memang sistem hukum kita itu kan KUHP-nya kan KUHP buatan Belanda gitu ya. Iya betul. Buatan Belanda yang sampai sekarang itu masih berlaku. Dasar hukumnya ya tadi ada pasal 2 aturan peralihan, dasar 45, kemudian pasal 192 konstitusi RIS, kemudian ada pasal 143 undang-undang dasar sementara, kemudian kembali ke undang-undang dasar itu. Jadi hukum kita itu adalah produk Belanda. Ini dengan adanya rancangan undang-undang yang baru seyogianya, karena banyak pasal-pasal di dalam KUHP itu diprotoli jadikan dasar hukum di dalam tipikor sebenarnya gitu ya. Suap menyuap itu kan ada di dalam pasal KUHP kita. Kemudian ada abortus itu nanti undang-undang kesehatan itu. Undang mengenai pertahanan juga masuk di undang-undang pertahanan itu. Jadi makanya kita sangat mengharapkan agar rancangan undang-undang KUHP itu cepat disahkan ya, kemudian berlaku di seluruh Indonesia kan gitu. Luas sekali ya Pak pembahasan tentang hukum sistem peradilan di Indonesia ini. Yeah. Terima kasih banyak Pak Jasim sudah mau hadir di podcast Bincang Seru. Semoga kita bisa berjumpa lagi dan semoga sehat selalu.